Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Investasi dan Pasar Modal, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada M. Janil Majdi dengan nomor induk mahasiswa A1C020138. Lalu yang kedua ada Muhammad Halilullah dengan nomor induk mahasiswa A1C020152. Lalu yang ketiga ada Muhammad Aditya Nugraha dengan nomor induk mahasiswa A1C020155. Lalu yang keempat ada M. Zikri Ramadan dengan nomor induk mahasiswa A1C020139. Lalu yang kelima ada M. Faijul Al-Isnaini dengan nomor induk mahasiswa A1C020151. Selanjutnya, kami akan membawakan atau mempresentasikan materi yang berjudulkan atau bertemakan menjelaskan tipe investor dan menghitung tingkat risiko dan return dalam investasi aset keuangan. Yang pertama ada tipe-tipe investor dan jenis-jenis investor. Di sini saya akan menjelaskan konservatif atau penghindar risiko atau risk averse, yaitu tipe konservatif ialah tipe investor dengan profil risiko paling rendah. Investor tipe ini menginginkan investasi yang aman, tingkat imbalan hasil return cenderung stabil dan takut kalau investasi pokok berkurang. Lalu tipe investor konservatif ini cocok untuk berinvestasi pada reksadana pasar uang karena reksadana pasar uang memiliki tingkat risiko yang cukup rendah dan sangat cocok untuk investor yang berinvestasi dengan tujuan jangka pendek. Lalu yang kedua, moderat atau risk natural. Tipe moderat ialah tipe investor dengan profil risiko sedang. Investor tipe bermodal biasanya memiliki tujuan finansial jangka menengah dan siap dengan tingkat return yang fisiknya tidak signifikan, tetapi yang fluktuasinya tidak signifikan, tetapi memiliki tidak terlalu berani mengambil risiko. Tipe investor moderat ini cocok untuk berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Selanjutnya, lalu yang ketiga ada agresif atau penyuka risiko dan risk taker. Tipe agresif adalah tipe investor yang tinggi. Investor dengan tipe agresif sangat siap jika investasi pokoknya berkurang atau hilang demi imbal hasil yang juga tinggi. Tipe investor agresif adalah tipe yang sudah terbiasa terhadap fluktuasi harga pasar modal, bahkan terhadap fluktuasi yang tergolong ekstrim. Kemudian selanjutnya akan dibacakan atau disampaikan oleh Saudara M. Faijul Al-Isnaini. Dipersilakan Saudara M. Faijul Al-Isnaini. Oke, terima kasih kepada Pak Moderator telah memberikan saya waktu. Selanjutnya saya akan membahas yaitu jenis-jenis investor yang dibedakan berdasarkan penanaman saham. Di sini jenis-jenis investornya ada 3. Yang pertama, investasi nilai atau value investing, di mana investor akan mencari sekuritas yang mempunyai nilai-nilai intrinsik yang tinggi dibandingkan dengan nilai kapitalisasi yang menjadi fokus mereka adalah nilai atau value. Yang kedua, investasi pendapatan atau income investing. Investor ini dikenal juga memiliki saham perusahaan yang loyal dalam membagi dividen sehingga mereka bisa aman dan mendapatkan penghasilan secara rutin. Ini merupakan strategi pemilihan saham sangat jelas dan transparan.
Dan yang ketiga adalah investasi pertumbuhan atau growth investing. Investasi ini akan fokus pada pertumbuhan perusahaan dan peduli dengan fokus ini perusahaan yang memperhatikan termasuk dalam rencana manajemen, pertumbuhan jangka menengah dan jangka panjang, perilaku manajemen dan lain sebagainya. Selanjutnya. Dan selanjutnya adalah topik kedua, yaitu aktivitas investasi dan faktor yang mempengaruhi investor. Aktivitas investasi, di sini saya akan membahas aktivitas investasi. Investasi pada aset real adalah aset fisik atau aset berwujud, diantaranya ialah rumah, tanah, dan emas. Adapun nilai aset real cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun relatif tidak mudah untuk dicairkan ketika dibutuhkan. Sedangkan aset finansial merupakan aset yang tidak memiliki wujud, antaranya saham, obligasi, dan reksadana, di mana masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Semakin tinggi potensi imbalan hasilnya, semakin tinggi pula risikonya. Dan aset finansial relatif lebih mudah dicairkan ketika dibutuhkan. Dan selanjutnya saya akan kembali kepada Pak Moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Yang pertama adalah return atau keuntungan. Merupakan tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari sebuah investasi. Return yang diinginkan dari sebuah investasi harus dibandingkan dengan kompensasi terhadap biaya peluang atau opportunity cost yang hilang dan resiko adanya perubahan nilai karena inflasi. Yang kedua adalah resiko, merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang benar-benar diterima oleh investor. Yang ketiga ada the time factor atau faktor waktu. Dalam berinvestasi sangat berpengaruh dalam menjalankan investasi. Ada beberapa alternatif jangka waktu dalam melakukan investasi, diantaranya jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Jangka waktu investasi yang dipilih bisa berpengaruh pada perilaku investor terhadap kegiatan investasinya. Ketiga adalah konsep return dan risiko. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu adalah pendapatan yang diperoleh oleh investor secara rutin atau periode. Misalnya perusahaan yang berinvestasi pada obligasi, maka yang diterima adalah pembayaran bunga atau kupon obligasi yang akan diterima dalam 3 bulan atau 6 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Atau jika berinvestasi dalam instrumen saham, maka yieldnya merupakan dividen yang diperoleh 1 tahun sekali, yang dimana tergantung pada kebijakan dividen perusahaan. Yang kedua adalah capital gains atau loss, adalah nilai turunnya nilai investasi, umumnya investasi sekuritas, contohnya harga saham. Ketika saham dibeli dengan harga X per lembar dan kemudian saham tersebut dijual dengan harga di atas harga X, maka ada selisih yang akan menjadi keuntungan investor. Namun juga sebaliknya, apabila dijual di bawah harga X, maka investor akan mengalami kerugian. Return total investasi dapat dihitung dengan berikut. Return total sama dengan Y plus capital gain. Berikutnya ada resiko. Resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima oleh return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar resiko investasi tersebut. Beberapa sumber resiko yang mempengaruhi resiko investasi. Yang pertama adalah resiko bunga, resiko pasar, inflasi, bisnis, negara, resiko nilai, resiko finansial, dan juga resiko likuiditas. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada Saudara Aditya Nugraha telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara M. Halilullah. Dipersilakan Saudara M. Halilullah untuk menyampaikan atau mempresentasikan materinya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang di mana materinya itu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Yang pertama itu resiko sistematis. Resiko sistematis adalah resiko yang bersifat makro yang di mana berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara keseluruhan di pasar secara umum. Resiko sistematis ini bisa berakibat pada return investasi yang dapat dirubah-rubah dan cenderung sulit untuk dihindari. Resiko sistematis ini juga biasanya berupa resiko suku bunga, resiko pasar, resiko finansial, resiko bisnis, resiko inflasi, resiko politik, resiko nilai tukar, dan resiko likuiditas. Selanjutnya itu ada resiko non sistematis. Adalah suatu jenis resiko yang bersifat internal atau dapat dikendalikan oleh suatu korporasi atau perusahaan. Dengan kata lain, risiko ini sepenuhnya berasal dari dalam perusahaan. Risiko non-sistematis sangat bertumpu pada fundamental perusahaan atau secara manajemen mengelola perusahaan. Semakin baik tata kelola perusahaan, maka semakin kecil terjadinya risiko tidak sistematis. Dan jika perusahaan ingin menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya, maka perusahaan memiliki fundamental yang sangat bagus. Next, selanjutnya. Selanjutnya itu estimasi return dan resiko sekuritas. Next. Selanjutnya itu menghitung return yang diinginkan. Untuk mengestimasi return, sekuritas sebagai aset tunggal atau state only risk. Investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Secara matematis, return yang diharapkan dapat ditulis di mana rumusnya itu IR. IR-nya itu return yang diharapkan dari suatu sekuritas. Sama dengan sigma NI sama dengan 1. Yang di mana N-nya itu banyaknya return yang kemungkinan terjadi. Terus RI yang di mana RI ini return ke I yang kemungkinan terjadi. PRI yang di mana PRI ini adalah probabilitas kejadian return ke I. Next, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah contoh untuk menghitung return yang diharapkan. Sekuritas ABC memiliki skenario kondisi ekonomi sistem dalam tabel di bawah ini, yang di mana kondisi ekonomi kuat pada probabilitas 0,30 dan returnnya 0,20, dan ekonomi sedang probabilitasnya itu 0,40 sedangkan returnnya 0,15, dan selanjutnya itu resensi yang dimana resensi ini probabilitasnya 0,30 dan returnnya 0,10, yang dimana perhitungan return yang diharapkan dari sekuritas ABC tersebut bisa dihitung dengan rumus sebelumnya seperti yang dimana IR sama dengan 0,3 dikali 0,20 ditambah 0,4 dikali 0,15 dan ditambah 0,3 dikali 0,10 yang dimana menghasilkannya itu 0,15. Jadi return yang diharapkan dari sekuritas ABC adalah 0,15 atau 15%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara
Muhammad Halilullah telah membawakan materi tersebut. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara M. Jainul Majidi. Dipersilakan Saudara M. Jainul Majidi untuk membawa materi tersebut. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas estimasi risiko. Besaran risiko investasi diukur dari besaran standar deviasi dari return yang diharapkan. Deviasi standar merupakan akar kuadrat dari varian yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Semakin besar penyebaran, semakin besar varian atau deviasi standar investasi tersebut. Berikut adalah rumus varian dan deviasi standar. Yaitu varian return dirumuskan dengan alfa kuadrat sama dengan sigma R dikurangi E dikali R kuadrat dikali VRI. Selanjutnya untuk rumus deviasi standar yaitu sigma sama dengan alfa kuadrat dikali pangkat 1/2. Dalam hal ini alfa kuadrat disimbolkan dengan varian return, alfa sama dengan deviasi standar, E ke R yaitu return yang diharapkan dari suatu sekuritas, dan RI yaitu return ke I yang mungkin terjadi, dan PRI probabilitas kejadian return ke I. Oke, next. Nah, berikut adalah contoh estimasi risiko. Berikut ini adalah data return dari saham. Dalam pengukuran risiko sekuritas, kita juga perlu menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Ukuran risiko relatif yang bisa dipakai adalah koefisien variasi. Berikut adalah rumus koefisien variasi, yaitu koefisien variasi sama dengan standar deviasi return dibagi dengan return yang diharapkan. Sehingga koefisien variasi yaitu 0,449 didapatkan dari deviasi standar itu dari yang ini, dan dibagi dengan standar deviasi return yaitu didapatkan dari R yaitu 0,008 sehingga menghasilkan slide sebelumnya sehingga menghasilkan 0,56125. Oke, next. Nah, dalam manajemen portofolio dikenal ada konsep pengurangan risiko sebagai akibat penuhan sekuritas ke dalam portofolio. Berikut adalah rumus untuk menghitung varian portofolio, bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu alfa V sama dengan alfa KI dibagi dengan N dipangkat 1/2. Berikut adalah contohnya, misalkan risiko sekuritas sebesar 0,20. Jika kita memasukkan 100 lembar saham dalam portofolio tersebut, maka risiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,2. Oke, sekian. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara M. Jainul Majidi telah menyampaikan materi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian presentasi kami. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga menambah wawasan untuk teman-teman. Saya tutup presentasi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.